Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا بفتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya maaf atas keterlambatan. Biasanya perjalanan dari Depok ke sini 1 jam. Tapi sekarang ini 2 jam. Jadi macetnya 1 jam tadi, subhanallah. Ya, tapi alhamdulillah, uh, yang penting sampai dengan selamat. Semoga semua itu juga menunggunya kita juga di dalam majelis ilmu itu adalah pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, macetnya juga kita rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama tujuan kita adalah kebaikan, maka setiap langkah kita itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu nggak ada ruginya sama sekali. Ya, semua adalah keuntungan. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, kajian hadis kita, khusus tema tentang bagaimana kita meraih khusyuk di dalam sholat. Yang ini adalah pertemuan yang kelima berkaitan dengan tema kita ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari penghayatan terhadap bacaan surat Al-Fatihah. Di mana bacaan Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun qauli di dalam sholat yang harus betul-betul kita fahami, ya, betul-betul kita hayati, ya, karena di dalamnya mengandung makna-makna, ya, tauhid, makna-makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang berkaitan tentang kehidupan manusia dan apa yang dituntut dari manusia itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita dituntut untuk ikhlas. Ya, untuk ikhlas, dan ikhlas itu artinya kita menyatukan hati kita, ya, mengkhususkan hati kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka surat Al-Fatihah itu mengandung tauhid, ya, mengandung tauhid, di antaranya di situ kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tauhid di dalam ibadah dan tauhid di dalam kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga dituntut untuk istiqomah, ya, tuntut istiqomah di dalam ibadah. Pertama kita dituntut untuk ikhlas. Ikhlas itu artinya ifradul qalbi lil ibadati lillah. Menyatukan hati hanya untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan semata-mata untuk beribadah mukhlisin, dengan mengikhlaskan agama semata-mata untuk siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa tingkatan. Pertama, tingkatan yang pertama adalah perintah ibadah. Yang kedua, bukan sekedar ibadah, ya, tapi ikhlas di dalam ibadah. Ikhlas di dalam ibadah itu tingkatan yang lebih tinggi lagi.
Ya, karena tidak semua orang yang beribadah itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima itu yang seperti apa? Yaitu orang yang ikhlas di dalam ibadahnya. Maka ibadah kita, amalan-amalan kita, amalan-amalan zahir kita itu ya sama seperti jasad. Dan hidupnya jasad itu dengan adanya apa? Jasad kita hidup dengan adanya apa? Dengan adanya roh. Karena maka amalan-amalan kita pun itu ibarat jasad. Rohnya adalah al-ikhlas. Rohnya adalah keikhlasan. Keikhlasan. Nah, kemudian tingkatan yang berikutnya adalah ya, setelah kita ikhlas, maka dituntut juga istiqomah. Ya, istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya senantiasa berada di jalan Allah. Ya, senantiasa berada di atas perintah Allah. Maka karena istiqomah ini yang sangat penting, maka kita diperintahkan ya, dan kita diajarkan untuk berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang jalan yang lurus itu artinya apa? Jalan yang lurus itu adalah kita senantiasa berada di atas jalan Allah, jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak menyimpang ke kanan, nggak menyimpang ke kiri. Ya, artinya apa? Berada di atas jalan Allah itu artinya kita tunduk kepada hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu ada dua, ada hukum taklif dan ada hukum apa? Saya pernah sampaikan, hukum taklif. Hukum taklif itu yang hukum yang lima, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Artinya kita harus tunduk dan taat kepada lima hukum ini. Mana yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan. Mana yang Allah larang dengan larangan yang haram, kita jauhkan sejauh-jauh mungkin. Mana yang Allah perintahkan dalam bentuk sunnah, kita berusaha semaksimal mungkin. Yang Allah bolehkan kepada kita, kita lakukan dan kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh kita usahakan jauhkan. Ya, yang makruh kita berusaha untuk menjauhkannya. Yang haram kita harus betul-betul menjauhkan diri. Nah, maka apabila kita menjalankan hukum yang lima ini, itu artinya kita sudah berada di atas jalan Allah yang lurus. Nah, tapi kalau kita keluar, Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu, kita tinggalkan. Berarti kita sudah keluar. Atau Allah larang, ya, Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, ternyata kita lakukan. Ya, kita sudah menyimpang. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan. Tunjukkan di sini artinya dibimbing hati kita untuk senantiasa taat tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tadi hukum taklif. Kemudian yang kedua adalah hukum tasrif. Ingat hukum Allah itu ada dua, hukum taklif ini yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Nah, yang kedua adalah kita juga harus tunduk kepada hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini apa? Hukum namanya hukum tasrif. Baik, apa itu hukum tasrif? Hukum tasrif ini adalah hukum Allah yang berkaitan dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu ada dua, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Nah, semuanya itu datang dari Allah, maka kita wajib mengimani dan menerimanya. Ya, artinya di samping kita taat kepada hukum taklif yang berupa kewajiban-kewajiban, kita juga harus taat kepada hukum tasrif, yaitu hukum yang berkaitan dengan ketetapan ketentuan Allah di dalam takdir, di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah taat pada hukum-hukum Allah yang taklif ini, justru kita juga harus taat kepada hukum yang kedua. Tunduk artinya apa? Apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Ya, kalau itu baik kita syukuri. Kalau enggak baik kita kita sabari. Nah, kita sabar. Ya, lebih tinggi daripada itu kita ridho. Ya,
ridho. Nah, sehingga kalau orang sudah bisa sampai kepada tahapan ridho ini di dalam hukum Allah, ya, tunduk di dalam hukum tasrif ini artinya sabar dan ridho. Sabar itu adalah pondasinya, ridho itu adalah bangunannya. Artinya dia lebih tinggi daripada sabar. Ya, kalau sabar itu kita masih merasa berat, ya, merasakan beratnya dan berharap supaya apa yang kita rasakan itu segera berlalu. Nah, tapi kalau orang sudah sampai kepada ridho, ya sudah dia nggak dia akan merasa tenang gitu. Ya, kenapa? Karena dia merasa itu datang dari Allah dan semua yang datang ingat, semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Ya, pasti baik. Jadi yang datang dari Allah itu cuma dua, ibu-ibu ya, dua saja. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah hikmah. Baik. Rahmat baik nggak baik? Rahmat baik apa nggak baik? Baik. Baik. Hikmah baik apa nggak baik? Baik. Nah, yang baik, takdir ketetapan Allah yang baik ini, nah itulah yang namanya rahmat. Ketetapan Allah yang tidak baik, itu namanya hikmah. Nah, sekali lagi, baik dan tidak baik itu sebenarnya menurut pandangan kita saja. Ya, kalau di sisi Allah semuanya adalah baik. Kenapa? Karena datang dari Zat yang maha maha baik. Ya, nah maka itu yang kita mohon. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah itu. Ya, bagaimana hati kita senantiasa dibimbing untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah, hukum taklif, dan bagaimana supaya kita bisa ridho, sabar di atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki terjadi kepada kita. Artinya, kalau kita di sering kali saya jelaskan bahwa kita ini tidak akan terlepas dari dua takdir ini, baik atau buruk. Pasti ada aja yang kita alami. Ya, kalau kita tidak berada di dalam nikmat, artinya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sedang berada di dalam taat, artinya kita sedang berada dalam maksiat, ya. Nah, semuanya itu juga berlaku atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita nikmat, apa yang Allah inginkan? Kita syukur, maka istiqomah. Allah berikan kita ujian, kita sabar, itu juga istiqomah. Allah takdirkan mudahkan bagi kita untuk berbuat ketaatan. Kita ikhlas, istiqomah. Kita berbuat maksiat dengan takdir Allah. Kita istighfar, istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu artinya senantiasa berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang kita mohon itu adalah ditunjukkan hati kita oleh Allah mana jalan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Ya, jadi kita berada dalam empat ini, kita senantiasa berada di dalam kehendak Allah. Kita diberikan nikmat. Sebenarnya Allah ingin lihat respon kita. Apa respon kita ketika diberikan nikmat? Bersyukur, maka jadi rahmat. Ketika kita diuji oleh Allah, apa respon kita? Sabar, bahkan ridho. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah. Jadi rahmat, ya, ujian itu adalah rahmat. Ketika kita berbuat ketaatan, yang Allah kehendaki dari kita apa? Ikhlas. Maka ibadah kita adalah rahmat. Kita dengan takdir Allah terjatuh dalam perbuatan dosa, ya. Yang Allah kehendaki apa? Kita bertaubat, beristighfar. Maka dosa ini justru akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahannya. Keindahan tauhid itu adalah di situ. Artinya semua itu adalah baik. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda apa? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali perkara orang beriman ini. Kullu amrihi khair. Semua perkaranya baik. Gak ada yang gak baik. In asabathu sarra syakar. Dapat nikmat, bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Dia bersabar. Bakana khairan lah. Syukur lebih baik. Sabar lebih baik. Terus yang gak baik itu di mana? Gak ada. Ya, yang nggak baik itu adalah kita nggak paham apa yang Allah inginkan dari kita. Ya, kita nggak tahu apa yang Allah inginkan dari kita sehingga kita salah bersikap, salah merespon. Nah, salah respon kita menyimpang. Maka
Itu yang kita minta di dalam ihdinas siratal mustaqim ini, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar ditunjukkan jalan. Jalan sudah ditunjukkan oleh Allah dengan menurunkan Al-Qur'an, mengutus nabi. Itulah jalan yang jelas. Tapi kan nggak semua orang yang tahu jalan melalui jalan itu gitu. Justru terkadang dia tertipu, kayaknya ini dah jalannya. Hah? Akhirnya dia tersesat. Nah, maka itu oleh sebab itu sangat penting sekali khususnya surat Al-Fatihah ini kita betul-betul hayati, ya betul-betul kita hayati, ya. Karena ini adalah pertama rukun qauli yang memang berulang-ulang kita baca, bahkan di dalam sehari itu ya wajib kita baca 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Ya, 17 kali. Kan nggak mungkin 17 kali kita baca sehari terus nggak paham-paham. Ya, kan nggak masuk akal gitu. Ya, kalau 100 hari kita sholat udah berapa kali kita baca coba? Udah 1.700 kali. Masa kita ulangi 1.700 kali masih nggak paham gitu kan? Karena maka yang khususnya Al-Fatihah ini harus betul-betul kita hayati. Ya, karena kebaikan dunia kita dan akhirat kita bergantung di dalam apa yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Nah, kemudian setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita di sana disunnahkan untuk membaca satu surat atau beberapa ayat. Cukup satu ayat, tapi kalau ayatnya panjang. Tapi kalau ayatnya pendek minimal tiga ayat. Gitu. Nah, kalau ayatnya pendek alif lam mim, ya nggak cukup, nggak cukup. Tapi kalau satu ayat seperti ayat yang panjang itu apa? Ayat kursi, kemudian ayat dain, ayat tentang hutang piutang itu satu lembar. Maka nggak apa-apa. Kalau yang biasa ya minimal tiga ayat dan itu hukumnya sunnah, ya sunnah. Tapi sunnah bukan berarti sunnah itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa gitu. Nah, bukan berarti karena kita nggak berdosa, ya udah kalau gitu nggak apa-apa saya lakukan. Enggak, ya. Ya, yang lebih tepat itu kalau kita lakukan kita untung, ya, kita yang beruntung. Kalau kita tinggalkan kita yang rugi, ya, kita yang rugi gitu. Dan di akhirat nanti tentu kita nggak mau rugi. Ya, kenapa? Karena bayangin aja, nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi, falahu bihi hasanah, hasanah." Ya, dalam riwayat lain, falahu bi kulli harfin hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, nah ini di luar sholat loh. Ya, ini pahala membaca Al-Quran di luar sholat. Ya, maka baginya dengan setiap huruf, dengan satu huruf dari Al-Quran yang dia baca itu, satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf diberi balasan oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikan itu emang berapa? Ya? Satu kebaikan dari Allah itu berapa? Nggak kehitung banyaknya. Satu kebaikan dari Allah. Coba, ini saya sering sampaikan. Coba kalau satu zarroh, ingat satu zarroh kebaikan, satu zarroh atau satu biji debu kebaikan dibalas oleh Allah dengan apa? Yudha'ifah, Allah lipat gandakan. Kemudian apa? Allah memberi berapa kebaikan dari Allah itu berapa? Allah bersabda, Allah berfirman, wa yu'ti min ladunhu ajron azima, dan Allah memberi dari sisinya balasan besar. Berapa balasan dari satu zarah kebaikan? Balasan besar dari Allah. Apa balasan besar itu? Kira-kira apa balasan besar dari Allah? Ada nggak balasan selain itu?
Nggak ada di akhirat itu nggak ada balasan kecuali surga. Nah, kalau berbuat sebesar debu saja diberi balasan oleh Allah dengan balasan besar, lah apalagi membaca satu huruf dari Al-Quran. Nah, ini kalau kita tinggalkan siapa yang rugi? Ya kita. Nah, maka sunnah itu lebih tepat kita katakan kalau kita lakukan kita beruntung, kalau kita tinggalkan kita rugi. Gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena sekarang itu orang banyak meninggalkan sunnah dengan alasan nggak wajib, nggak berdosa. Ya. Jadi sekarang orang meninggalkan sunnah karena dia sunnah. Ya. Kalau dulu orang melakukannya karena sunnah gitu. Kenapa melakukan? Ini sunnah. Kalau sekarang enggak. Ini sunnah, ya udah nggak apa-apa ditinggalin. Gitu. Jadi itu bedanya kita dengan yang dulu orang salafus soleh. Kalau dulu mereka melakukannya karena sunnah, kalau sekarang kita tinggalkan karena sunnah. Maksudnya apa? Karena nggak berdosa gitu. Nah, karena kita pola pikir kita berbeda. Yang kita lihat itu nggak berdosa. Padahal kalau kita lihat kita rugi, masya Allah. Ya bayangin aja, falahu bikulli harfin falahu bihi hasanah. Maka baginya ya dari setiap huruf itu satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Kira-kira baca satu huruf dari Al-Quran itu lebih besar mana? Sebiji debu atau membaca satu huruf dari Al-Quran? Ya Allah, nggak ditimbang gitu. Satu huruf dari Al-Quran kalau ditimbang dengan langit dan bumi ini lebih berat. Satu huruf dari Al-Quran. Nah, kata Rasulullah apa? Falahu bihi hasanah. Ya, maka baginya dengan satu huruf tersebut satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu balasan terkecil. Jadi balasan terkecil dari Allah itu nggak ada yang lebih kurang dari 10 kali lipat. Ya, bisa bertambah nggak? Bisa sampai 700 kali lipat. Bisa bertambah nggak? Bisa sampai nggak ada kelipatannya. Tergantung apa? Tergantung kualitas niat keikhlasan kita. Nah, kemudian Rasulullah bersabda apa? La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harf, lamun harf. Alif itu adalah satu huruf, lam itu adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Maka misalnya kita baca di dalam sholat, alif lam mim. Kira-kira pahalanya berapa itu? 30. Ya. Oke, alif kita baca berapa? Alif lam mim. Berapa huruf kita baca itu? 3. 9. Di situ ada 9. Kita kan saya bilang bukan berapa huruf di sana, berapa yang terbaca. Bukan berapa nama huruf. Nama huruf memang 3. Alif, lam, mim. Tapi yang kita ucapkan itu berapa huruf? 9. Kok Rasulullah bersabda apa? Man qoro'a, siapa yang membaca. Ketika saya baca alif, lam, mim. Nah ini kalau kita ikutin mat, itu lebih panjang lagi. Alif, lam, mim. Itu lebih banyak lagi. Maka paling kurang di situ kita tidak sekurangnya kita membaca 9 huruf. Artinya 90 kebaikan. Tapi satu kebaikan itu balasannya udah sorga. Lah bagaimana kalau 90 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya maka kalau kita tinggalin yang sunnah ini, Masya Allah, ruginya luar biasa. Nanti pas lihat orang nerima balasan dari Allah, nyesek hati itu, ya Allah, kenapa dulu saya tinggalin? Ya. Nah, maka kita harus betul-betul mama. Ini kalau kita baca di luar sholat. Karena ada kaedah mengatakan, al-a'malu tashrufu bi syarafil makani waz zaman. Amalan itu akan bertambah kemuliaannya dengan kemuliaan tempat dan waktu dilakukan. Buktinya apa? Buktinya ibadah kita di bulan Ramadan beda nggak dengan ibadah kita di luar Ramadan? Beda. Kenapa? Karena kemuliaan Ramadan. Oke. Ibadah kita di malam Lailatul Qadar sama nggak dengan malam-malam lainnya? Beda.
Satu malam di dalam malam Lailatul Qadar itu ibadah kita seakan-akan kita beribadah lebih dari 1.000 bulan. Satu kali ibadah dalam malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita sholat di Masjidil Haram, sama nggak kita dengan kita sholat di masjid biasa? Beda. Di Masjidil Haram, satu sholat itu kayak kita sholat 100.000 kali sholat. Kalau gitu bisa bisa untuk merapel yang nggak bisa. Karena orang berpikiran, loh kalau begitu kan kita bisa ngerapel itu. Nggak bisa. Jadi itu adalah keutamaan yang diberikan untuk orang yang sholat di sana, tetapi bukan berarti itu bisa mengganti sholat-sholat yang kita tinggalin di luar, enggak, ya. Nah, maka kenapa kenapa di situ pahalanya lebih besar? Karena kemuliaan Masjidil Haram. Tai. Sama enggak kita baca Al-Quran di luar sholat dengan di dalam sholat? Tentu saja beda. Ditambah lagi sholat ini adalah tiangnya agama, ibadah yang paling penting. Yang setiap hari, bukan hanya setiap hari kita lakukan, bahkan 5 kali sehari. Itu saking pentingnya. Ya, beda kalau puasa, kita puasa sekali dalam 30 hari dalam 1 tahun. Kita berzakat sekali setahun, itu pun kalau sampai kita punya harta sampai nisab. Haji sekali seumur hidup, itu pun kalau mampu. Tapi kalau sholat, nggak ada ceritanya nggak mampu. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada ceritanya nggak mampu. Ya, nah, kalau yang lain itu masih bisa gugur. Puasa udah nggak mampu, ya udah tinggal bayar fidyah aja. Ya, udah sakit-sakitan, nggak ada harapan untuk sembuh, ya udah nggak usah puasa, bayar fidyah aja. Ya, zakat hartanya nggak sampai kepada nisab, ya udah nggak usah zakat. Haji walaupun sekali setahun nggak mampu ke sana, ya sudah nggak usah. Tapi kalau sholat sakit nggak usah ada. Bahkan sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa gerakin tangan, anggota tubuh, ya udah kedipin mata. Nggak bisa kedipin mata juga begini saja. Ya udah hatinya aja yang bergerak. Nah, kalau udah hati nggak bisa bergerak, ya baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ aja kita, itu keringanan sholat itu kalau udah hati nggak bisa bergerak lagi, atau kalau akal sudah hilang. Ya, akal sudah hilang, ya sudah diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya saking pentingnya ibadah sholat ini bukan hanya diwajibkan setiap hari, bahkan 5 kali sehari. Ya, maka tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada ibadah sholat. Maka tidak ada bacaan yang lebih besar pahalanya melebihi bacaan di dalam sholat. Ya, nah, kalau baca di luar sholat saja itu balasannya sudah satu huruf itu 10 kebaikan, di dalam sholat Allahu a'lam sudah. Ya, nah maka setelah membaca surat Al-Fatihah kita membaca satu surat, ya, satu surat atau minimal 3 ayat, ya, 3 ayat. Dan ini hukumnya sunnah. Kemudian ketika kita membaca, rasakanlah bahwa engkau sedang diajak berbicara oleh Allah. Kenapa? Karena setiap huruf yang engkau baca adalah kalam Allah. Jadi Allah berbicara kepada kita. Para ulama mengatakan kalau engkau ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah. Kalau engkau ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Ya, ya. Lo bayangin, ya Allah, kita diajak berbicara, ditegur, disapa oleh siapa? Bukan oleh menteri, bukan oleh presiden, tapi oleh Rabbul Alamin. Bayangin seperti yang sering saya jelaskan, kalau kita mau ketemu, mau bicara dengan DPR misalnya, kayaknya kita nggak ada peluang deh, ya, nggak ada peluang, ya, jauh sekali. Ya. Apalagi mau ketemu presiden, kira-kira kita ada akses nggak ke sana? Kayaknya mustahil bisa ketemu deh.
Ya, mau ketemu dengan orang penting, berbicara dengan orang penting, Masya Allah nanti dilihat itu pun kalau kita diterima, ya udah nanti saya lihat jadwal dulu. Ah nanti bulan depan saya ada jadwal kosong. Nunggu dulu 1 bulan. Ya, setelah tiba waktunya, itu pun dia bilang, you have 5 minutes. Kamu cuma punya waktu 5 menit. Silahkan apa yang kamu mau bicarakan. Setelah itu udah disuruh keluar. Ya, artinya apa? Begitu susahnya ingin ketemu dengan manusia. Tetapi coba ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke istana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita yang tentukan kapan kita mau ngomong dengan Allah, berapa lama kita mau berbicara dengan Allah, kapan kita keluar. Ya Allah, Allah nggak pernah halangi kita. Ya, nah maka kita harus betul-betul merasakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu Allah sedang berbicara kepada kita. Dan ingat Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita. Maka rasakan bahwa surat itu ditujukan kepada kita. Sehingga sentuhannya terasa. Kita harus merasa bahwa itu ditujukan kepada kita. Coba ketika Allah berfirman misalnya, Ya ayyuhalladzina amanu. Coba siapa yang dipanggil? Kan kita. Kita yang sedang dipanggil, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau Allah sudah bilang ya ayyuhalladzina amanu, dengerin ini. Allah mau bilang apa nih? Pasti ada sesuatu yang penting di situ. Kalau dipanggil dengan panggilan khusus, artinya di situ ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Maka dengar dengan baik-baik, ya. Nah, maka itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang harus betul-betul kita rasakan. Dan kita harus, sekali lagi, kita harus merasakan bahwa surat cinta ini memang ditujukan kepada kita. Ini kalau kita ingin apa? Ingin menghayati, kita hayati seperti ini. Ketika ada 2 orang yang saling mencintai, ya, dan mereka berjauhan, misalnya, kemudian sang kekasih mengirim surat kepada kekasihnya. Hah? Ya ingat masa-masa dahulu mungkin ya. Ingat masa-masa dulu itu dapat surat. Gimana coba rasanya itu dapat surat dari dapat surat, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu surat itu ditujukan kepada kita. Coba kalau kita nemuin surat di tengah jalan dan kita tahu bahwa surat itu bukan untuk kita. Kira-kira kalau kita baca meneteskan air mata atau mungkin ketawa-ketawa? Ah, lebay, lebay. Kenapa? Karena kita tahu bahwa surat itu bukan untuk kita. Jadi nggak akan ada kesannya sama sekali. Tapi coba kalau kita tahu bahwa surat itu ditujukan kepada kita. Masya Allah, netesin air mata. Nah, maka demikian juga, ingat, Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada hambanya yang beriman. Oleh sebab itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan bahasa cinta Allah memanggil kita. Dan dengan cinta Allah memerintahkan kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah panduan-panduan dan perintah-perintah yang harus kita jalani. Tapi Allah ingin kita menjalaninya dengan penuh rasa cinta. Bukan karena terpaksa. Beda nggak antara orang yang melakukan sesuatu dengan cinta dengan orang yang melakukan dengan terpaksa? Beda jauh. Cinta itu dorongan dari dalam diri sendiri. Terpaksa itu didorong dari belakang. Nah, terpaksa artinya bukan kehendak diri kita sendiri gitu. Ya, nah maka itu yang harus kita hayati. Ya, kita bukan cuma sekedar suruh baca aja, enggak. Jadi bacaan kita itu harus betul-betul keluar dari rasa kita, dari dalam hati kita gitu. Ya, ketika membaca surah, maka rasakanlah bahwa engkau sedang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap huruf yang engkau baca adalah kalam Allah. Ya. Nah, maka pusatkanlah perhatianmu kepada apa yang engkau baca. Ya, karena apa yang engkau baca sebenarnya Allah sedang berbicara kepadamu.
Nah, maka dengarkan dengan baik, ya. Hayati dengan baik, renungkan dengan baik, fahami apa yang kita baca. Karena di situ ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan kandungan. Kemungkinan di situ ada perintah, ada larangan, ada bimbingan, ada nasihat, ya, ada nasihat di situ. Jika kita baca misalnya wal asr, demi masa. Ah, ini Allah bersumpah. Jika Allah bersumpah, maka biasanya setelah itu pasti ada perkara besar gitu. Ya, pasti ada perkara besar. Kalau sampai Allah bersumpah berarti setelahnya itu pasti ada perkara besar. Innal insana lafi khusr. Hati-hati kata Allah. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Rugi manusia ini. Ya, hidupnya rugi, semuanya rugi. Betul-betul berada dalam kerugian. Kita ingat setelah itu apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali, ingat. Artinya semua manusia itu pasti rugi. Ya, berada di dalam kerugian besar demi masa. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, artinya apa? Modal utama kita di dalam bermuamalah dengan Allah adalah masa, waktu, umur, hidup. Hidup kita itu kan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau setiap waktu kita gunakan dengan kebaikan, maka kita untung. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan, rugi besar. Atau kita nggak gunakan untuk apa-apa, itu udah rugi. Ya, rugi. Jadi modal, kenapa manusia ini rugi? Artinya apa? Diberikan modal besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena modal kita di dalam beramal adalah apa? Waktu. Ya. Orang kalau udah nggak punya waktu itu nggak sempat berbuat baik lagi udah. Nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Nah itulah sebabnya rugi. Kecuali yang dikecualikan dari orang yang rugi ini adalah illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman ini tiap waktunya itu ya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, illalladzina amanu wa amilus solihat. Dia beriman kepada Allah itu sudah modal besar. Kemudian ditambah beramal soleh. Ya, bayangin aja. Dalam 1 detik itu kita bisa dapat kebaikan nggak? Kita gunakan dengan kebaikan. Ya, artinya ketika kita sedang berada di dalam kebaikan, di situ kan setiap detik itu adalah kebaikan. Setiap detik kita itu adalah pahala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ya, kita ada ayat-ayat yang kita pahami. Bahasanya mana ayat yang sering, surat yang sering kita baca di dalam sholat, kita paham, kita paham. Selain al-fatihah, kalau al-fatihah itu memang fardu ain, kan fardu ain yang harus kita pahami. Nah, kemudian surat-surat ini karena sifatnya pilihan, maka ya kita pilih juga yang mana yang sering kita baca, yang mana yang sering kita baca itu kita hayati, kita pahami mana. Ya, khususnya sering kita baca kalau kita sholat sendirian, kalau kita sholat sunnah, ya kalau kita sholat di belakang imam, udah dengerin aja apa yang dibaca oleh imam. Ya, kalau kita tidak paham, sebenarnya tahu bahwa Allah sedang menuntun hati kita. Untuk bacaan surat setelah surat. Kemudian setelah itu kita akan pindah kepada rukun berikutnya, yaitu rukun. Rukun perlu kita hayati.
Setelah selesai membaca surah atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah, maka berpindahlah kepada menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita menyaksikan kalam Allah, merasa luas dan berbicara kepada Allah. Kemudian hati kita berpindah menyaksikan kepada keagungan, kemahagunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapkan takbir dengan menyaksikan kemahabesarannya sambil mengangkat kedua tangan yang menunjukkan kita serahkan segala kebesaran hanya kepada Allah, atau kita buang segala sesuatu yang menyibukkan hati kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buang, kita lempar ke belakang. Lalu menundukkan badan yang menunjukkan kepada menunduknya hati. Jadi menunduk yang sebenarnya itu bukan badan aja gitu loh. Ya, badan ini cuma ngikut hati. Artinya apa? Ya, kita bisa fahami apa arti menunduk ini itu ketika kita lihat di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita agungkan, kita muliakan, kita hormati, kira-kira ketemu itu gimana? Hah? Apa yang kita lakukan? Pasti kita menunduk. Ya enggak? Menunduk di hadapan dia. Kenapa? Karena kita menyaksikan sifat-sifatnya, bukan menyaksikan badan fisiknya, enggak. Karena di situ kita melihat kemuliaannya, keagungannya. Nah, artinya apa? Ini kita analogikan, ini kita kiaskan, kalau melihat kemuliaan manusia, kehormatan manusia, bertemu dengannya kita langsung menunduk, dan itu tanpa dipaksa, memang hati kita merasa merendah di hadapannya. Maka bagaimana apabila yang kita saksikan adalah keagungan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati akan menunduk di hadapan kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang diikuti dengan menunduknya badan. Jadi badan ini ngikut, bukan diikuti. Kenapa? Karena yang diperintahkan untuk sholat itu sebenarnya bukan jasad kita, tapi yang diperintahkan adalah ruh kita, jiwa kita, hati kita. Kendaraannya adalah jasad kita. Ya, jasad kita adalah kendaraan. Ya, nah, oleh sebab itu hendaklah jiwa kita yang sholat sebelum jasad kita. Oleh sebab itu orang kalau dia sekedar sholat, dia Allahu Akbar baca semua, tapi kalau nggak ada khusyuk sama sekali, ya kan seolah-olah sholatnya nggak ada artinya gitu. Ya, nggak ada artinya. Ya. Ya, walaupun di sisi Allah tentu selama di situ ada niat ikhlas, pasti Allah akan berikan balasan. Gitu. Allah akan berikan balasan selama dia sholat tujuannya adalah lillah. Adapun nggak khusyuk dan lain sebagainya, ya di situ nanti Allah akan melihat kepada usaha dan ikhtiarnya. Ya, laisa lil mar'i min sholati illa ma aqala minha. Seseorang tidak akan mendapati sesuatu dari sholatnya kecuali yang dia fahami, yang dia hayati. Gitu. Ya, ya kalau dari awal sholat sampai akhir sholat sama sekali itu hatinya nggak berada dalam sholat, ya ya Allahu a'lam itu dapat pahala apa enggak. Tapi kata Rasulullah sudah jelas mengatakan tidak mendapatkan sesuatu dari sholatnya kecuali apa yang dia sadar di dalam sholatnya. Apa yang dia fahami di dalam sholatnya. Artinya apa? Jadi Allah akan ngitung persenannya. Jadi Allah nggak akan menolak seluruhnya atau nggak akan menerima seluruhnya. Allah lihat berapa persen dia khusyuk. Kalau khusyuknya 1%, ya maka itu diterima oleh Allah. Ya, khusyuknya 50%, yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting yang pertama yang harus kita bangun adalah keikhlasan. Kita betul-betul memang ingin sholat lillahi taala, ya. Tapi karena mungkin suasana hati kita yang masih belum mampu tertata, belum mampu dikontrol, sehingga terkadang walaupun ikhlas tapi terkadang hatinya nggak tahu kemana-kemana gitu. Ya, maka itu yang perlu kita perbaiki, menata hati. Nah, jadi kalau kunci husu itu sih sebenarnya apa? Ya kunci husu itu artinya jiwa yang bersih itu kuncinya. Ya, karena jiwa yang bersih itu artinya apa? Di dalam hati itu sudah ada Allah. Ya, sudah ada Allah. Maka mudah khusyuk.
Ya, tapi kalau lalai daripada Allah, lah mau khusyuk itu datang dari mana gitu? Datang dari mana? Khusyuk itu akan datang ketika dalam hati kita itu sudah dipenuhi oleh Allah. Apalagi orang mengeluarkan segala sesuatu di dalam hatinya selain Allah, maka apapun yang dia lakukan adalah lillah, wa fillah, wa billah, wa ala Allah. Semuanya adalah karena Allah. Tapi kalau di dalam hati ini banyak macam-macam, ya maka tujuannya pun bermacam-macam juga gitu. Tergantung apa yang ada di dalam hati. Ya, ya, kalau di dalam hati itu dia masih menganggap pujian orang itu penting, maka dia akan mengejar pujian. Ya, walaupun dia sholat terkadang atau berbuat kebaikan, ada sesuatu sesuatu yang lain yang dia inginkan. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada yang lain gitu. Ya, ya sama orang ketika dia katanya mencintai. Mencintai itu seharusnya memang hati itu hanya untuk satu. Tapi ketika ada yang lain di sana, apa 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 konsekuensinya? Pasti dia akan menoleh kepada yang lain. Ya enggak? Akan menoleh kepada yang lain. Ya, maka demikian juga ketika kita beribadah yang seharusnya tadi iyyaka na'bud ya wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Sudah enggak ada di situ selain Allah. Nah, maka kalau di dalam hati udah enggak ada selain Allah, mau menoleh kemana gitu? Karena enggak ada yang selain, enggak ada yang lain di situ selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara khusyuk itu yang paling mudah adalah kita bersihkan hati. Ya walaupun membersihkan hati itu adalah proses yang panjang dan berat, ya panjang dan berat bagi ya. Tapi kalau orang yang bersungguh-sungguh nggak ada namanya berat. Kenapa? Karena semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang susah kalau Allah yang mudahkan, nggak ada namanya susah. Ya, nggak ada wa ma taufiqi illa billah. Pokoknya ingat konsep kita, asas landasan hubungan kita dengan Allah, ingat satu, la haula wala quwata illa billah. Kita harus betul-betul merasa nggak berdaya. Ya, kalau kita merasa ya Allah berat sekali rasanya melakukan ini, ya kalau kita mengandalkan kekuatan kita berat, tapi lihat kepada pertolongan Allah, bergantunglah kepada pertolongan Allah, maka akan menjadi ringan. Itulah sebabnya iyyaka nasta'in. Dalam segala urusan kita memohon pertolongan kepada Allah. Terkadang yang sering membuat kita down itu adalah kita melihat kepada kemampuan kita. Di dalam segala urusan dunia ataupun urusan akhirat itu terkadang kita, ya Allah berat sekali kayaknya. Ya karena kita mengukur dengan kekuatan kita. Tapi coba dari awal kita katakan, Allah akan mudahkan dengan pertolongannya. Insya Allah Allah mudahkan gitu. Jadi jangan sebelum berbuat udah pikiran negatif aja. Jadi pikiran negatif itu artinya itu juga kita sudah suuzon kepada Allah gitu. Ya. Jadi usahakan selalu berpikir positif. Ya. Maka uh, kita ruku ini sebenarnya kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah ketika turun ayat itu, Rasulullah bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan tasbih dengan Rabbiyal Azim ini ya di dalam ruku. Kenapa? Karena itu yang layak. Artinya kita menyaksikan kemuliaan, keagungan, maka kita akan menunduk. Ya, kemudian kita baca apa? Kemudian bacalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Artinya apa itu? Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujian baginya. Nah, maka di situ maha agung dan memang keagungan kita menyaksikan keagungan itu pasti akan menunduk. Ya, kita lihat orang yang agung, orang yang mulia, pasti kita akan menunduk di hadapannya. Bahkan duduk di hadapannya pun kita akan, ya Allah nunduk aja. Ngangkat kepala aja nggak berani. Bahkan ngangkat mata pun nggak berani. Ya, kenapa? Oleh haibah, wibawa, keagungan dan kemuliaan orang, padahal sama dengan kita, cuman dia diberikan sifat-sifat yang lebih mulia, akhirnya kita, masya Allah duduk, menunduk, bahkan ngangkat ngangkat pandangan pun nggak berani gitu. Ya, itu padahal baru manusia. Bagaimana itu kalau bisa kita bawa ya di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika kita membaca Subhan, itu artinya apa? Maha suci.
Maka ketika kita membaca Subhana Rabbi, yakinilah dalam hati akan kemahasucian Allah dari segala kekurangan dan dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sebenarnya mensucikan ini artinya kita mensucikan keyakinan kita dari sesuatu, dari meyakini sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Ya, artinya mungkin akan terbayang di dalam hati kita tentang Allah, Allah itu begini-begini. Maka semua yang ada di dalam lintasan bayangan kita tentang Allah itu bukan Allah. Karena Allah nggak bakal terbayang, nggak bisa terbayang. Kenapa? Karena yang bisa dibayangkan itu adalah sesuatu yang pernah dilihat. Kalau sesuatu yang tidak pernah dilihat, nggak bisa dibayangin. Kecuali bayangan itu akan kembali kepada sesuatu yang pernah dilihat gitu. Contohnya, ya, contohnya. Artinya kita mensucikan ini kita sucikan daripada pikiran-pikiran kita. Ya, Allah itu seperti ini, seperti ini. Allah itu nggak bisa seperti itu, nggak ada sepertinya gitu. Ya, nah, maka kita sucikan Allah. Ya, bahkan dari bayangan-bayangan kita tentang Allah itu kita sucikan Allah. Ya, karena sesuatu sekali lagi sesuatu yang tidak pernah kita lihat tidak bisa dibayangkan. Kalaupun terbayang, pasti bayangan itu akan kembali kepada sesuatu yang pernah dilihat. Oleh sebab itu misalnya ya, misalnya ada yang pernah lihat buruk nggak? Belum. Ya, tapi dulu ya, dulu-dulu waktu saya kecil itu setiap rumah itu hampir ada gambar buruk sih. Gambarnya itu seperti apa? Ya, badannya kuda, punya sayap, kepalanya perempuan pula. Ya Allah. Baik. Dari mana bayangan itu? Padahal nggak pernah kelihatan. Ya bisa, bayangan itu juga kembali kepada sesuatu yang ada, sesuatu yang pernah dilihat. Kuda, ada nggak kuda? Ada. Tapi kan kuda nggak ada sayapnya, udah tinggal pasangin sayap, ambil sayap ada nggak? Ada, pilih aja, tinggal pilih sayap ayam, sayap burung, sayap gagak, sayap garuda, tinggal dipasangin aja di badan kuda itu. Kemudian kepalanya, kepala manusia, ada nggak? Ada. Nah, jadi bayangan itu kembali kepada sesuatu yang sudah dilihat. Allah Subhanahu wa taala dari mana kita bisa bayangkan? Nah, maka kaidah mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafih. Semua yang terbayang di dalam hatimu tentang Allah itu bukan Allah. Segera sucikan Allah Subhanallah. Ya. Nah, maka subhan itu sebenarnya kita mengakui kemahasucian Allah dari segala kekurangan dan dari segala sesuatu yang tidak layak bagi kebesaran, kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya sebenarnya kita mensucikan keyakinan kita. Keyakinan kita artinya kalau keyakinan kita nggak benar kan kita bayangan kita tentang Allah pun nggak benar juga. Ya, nah maka yang kita sucikan sebenarnya adalah sucikan diri kita dari meyakini sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membaca Robbi, ingat Robbi itu artinya apa? Dia yang menciptakan saya, dia yang mengurus saya, dia yang memberi rezeki saya, ya. Tarbiyah dari kata tarbiyah, tarbiyah mengurus, ya, mengurus, ya. Oleh sebab itu seorang ibu itu dikatakan Robbatul Bait, Robbatul Bait. Kenapa? Karena dia yang mengurus segala-galanya di dalam rumah, yang ngurusin anaknya, nyibukin anaknya, mandiin anaknya, kasih makan anak. Ya maka demikian juga Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menjaga kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Nah maka rasakan itu, Robbi, Subhana Robbi, ya rasakan pemeliharaannya terhadapmu yang telah mengurus hidup, rizki, kesehatan, nikmat-nikmat lainnya. Ya, bayangin coba semua ya di dalam tubuh kita itu berfungsi saraf-saraf, sel-sel. Coba bayangin satu saraf aja nggak berfungsi itu gimana coba? Ya Allah, satu saraf aja nggak berfungsi. Ya Allah, itu jadinya apa? Satu saraf saja kejepit coba gimana rasanya itu? Ya Allah, satu saraf saja kejepit itu, Masya Allah. Tidur nggak bisa, berdiri nggak bisa, berjalan nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Ya, tapi Allah berikan kesehatan, Allah jaga. Ya, coba bayangin aja, nah, kalau
nafas kita ditahan oleh Allah, coba gimana rasanya? Ya Allah, itu semuanya digerakkan oleh Allah, difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakan semua itu gitu. Ya, rasakan semua itu. Ya, Robbi. Jadi ucapan itu bukan sekedar hiasan lidah, ya, tapi itu adalah perasaan yang ada di dalam hati kita yang diucapkan oleh lidah kita gitu. Ya. Nah, ketika membaca Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim, saksikanlah dengan mata hatimu akan keagungan dan kemuliaannya. Ya, dan merasakan bahwa segala kesempurnaan, kebaikan, kemuliaan, dan keindahan yang menjadikannya berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, segala keagungan, segala kemuliaan hanyalah milik Allah. Segala kesempurnaan, segala pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita saksikan dengan hati kita di dalam ruku, ya. Dan di situ kita kita ketika kita menyaksikan kemuliaan Allah, maka di situ kita saksikan kehinaan kita, ya, kerendahan kita di hadapan Allah, sehingga Allah mengangkat kita, ya. Artinya kita kita ketika berhadapan dengan orang itu kan kita merendah. Nah, dengan kita merendah, dia akan muliakan kita, gitu. Ya, bayangin kayak orang mau interview, ya, interview masuk dengan songong, kira-kira diterima nggak itu? Mungkin baru buka pintu aja udah disuruh keluar itu. Tapi coba kalau kalau masuk itu dengan penuh adab, sopan santun, ya, uh, pokoknya masya Allah itu orang akan terkesan gitu, maka akan dimuliakan bahkan akan diterima. Nah, kalau manusia diperlakukan seperti itu, ya, dia akan memperlakukan, ya, akan memberikan balasan lah. Bagaimana kalau kita berlaku seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah. Jadi efek dari menyaksikan kemuliaan, keagungan Allah itu adalah merasakan kekerdilan diri, merasakan kehinaan diri. Itu poinnya. Artinya apa? Allah ingin mentarbiah jiwa kita untuk senantiasa tunduk. Sehingga kita keluar dari sholat itu jiwa kita tawadhu. Allahu Akbar. Artinya segala kebesaran kita serahkan kepada Allah. Ini akan melunturkan dari diri kita sifat takabur. Keluar dari sholat itu, ya, sifat-sifat takabur, merasa lebih, merasa ini, merasa itu, akan akan bersih. Ya, maka itu yang kita saksikan di dalam ruku kita. Ya, setelah itu baru kita tegakkan badan dengan i'tidal sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar siapa yang memujinya. Tapi mendengar di sini ya bukan bukan sekedar mendengar yang dimaksud, tapi dengan pendengaran yang bermakna menerima dan meridhoi orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah artinya Allah meridhoi dan menerima orang-orang yang memujinya. Ya, ya, kita bukan cuma sekedar mengatakan Allah mendengar, enggak. Yang dimaksud dengan mendengar ini adalah menerima. Ya, sama seperti ada orang kan, kalau ada orang mengatakan sesuatu kepada kita, terus apa yang dikatakan itu enggak baik, atau dia dia apa? Dia mengajak kita pada sesuatu yang enggak baik, kita bilang apa? Udah jangan dengerin. Jangan dengerin itu artinya apa? Bukan artinya bukan tutup telinga, enggak, maksudnya jangan terima gitu. Udah jangan dengerin apa yang dia katakan gitu. Bukan artinya jangan terima apa yang dia katakan. Nah, maka mendengar di sini juga bermaksud secara kiasan menerima dan meridhoi, ya. Maka sami Allahu liman hamidah. Karena di dalam ruku itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujiannya, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sami Allah ini mengandung doa yang bermakna semoga Allah menerima dan meridhoi orang-orang yang memujinya. Atau pemberitahuan khobar, artinya apa? Allah menerima dan meridhoi orang-orang yang memujinya. Ya, nah maka di situ eh,
kita rasakan, ya kalau makna yang kedua khobar, kita akan merasa gembira, merasa bersyukur. Kenapa? Karena pujian kita walaupun nggak seberapa, tapi Allah terima juga dari kita. Nah, ini adalah zikir perpindahan dari ruku ke i'tidal. Oleh sebab itu, kalau di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, itu disunnahkan untuk dibaca oleh semua orang yang sholat. Baik itu sholat sendirian, sholat berjamaah sebagai makmum, atau sholat sebagai imam. Karena biasanya kalau berjamaah, imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum cuma bilang apa? Biasanya gitu kan? Baca sami Allahu liman hamidah enggak? Enggak. Rata-rata enggak. Ya. Nah, enggak. Di dalam mazhab kita, kenapa? Karena sami Allahu liman hamidah ini perpindahan, zikir perpindahan dari ruku ke iktidal. Sama seperti berpindah dari satu rukun ke rukun lain itu kan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu zikir namanya zikrul intiqal. Zikir perpindahan dari satu rukun ke rukun lain. Nah, di dalam iktidal ini zikirnya beda satu. Yaitu apa? Bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Nah, Rabbana lakal hamdu itu kalau kita udah berdiri tegak. Nah, udah berdiri tegak baru Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak baca, artinya begini, ya. Kalau imam misalnya Sami Allahu liman hamidah, kemudian kita cuma bangkit Rabbana lakal hamd, berarti kosong dong gerakan kita dari zikir. Nggak baca apa-apa dong. Padahal setiap gerakan sholat itu disertai dengan zikir. Nggak ada yang nggak ada zikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, zikir ini harus sesuai dengan gerakan. Jangan berhenti zikirnya kecuali setelah berhenti gerakannya. Oleh sebab itu nanti yang panjang itu sedikit. Allahu Akbar. Nah, jadi selaras dengan gerakan. Jadi ketika kepala kita mulai bergerak, Allahu Akbar, seperti itu. Ketika bangkit, Allahu Akbar. Nah, begitu bergerak, selesai bergerak, lisan kita juga selesai. Nah, kemudian bagaimana kalau dari apa? Dari sujud ke berdiri itu kan ada nanti jalsa istirahat, duduk istirahat. Itu bagaimana caranya? Nah, itu memang agak panjang. Ada dua cara. Pertama, Allahu Akbar, ya atau jadi panjang. Jadi ketika selesai bergerak bar, ya atau eh, karena mungkin ada yang nafasnya mungkin nggak sampai, ya mungkin ya ketika bangkit mungkin diam dulu, nah, istirahat dulu. Setelah itu baru Allahu Akbar seperti itu. Nah, tapi lebih afdolnya kita dari baru mengangkat kepala itu Allah. Nah, yang dipanjangin di sini yang cuman ada satu mat saja, itu ada di dalam huruf lafzul jalalah. Kalau barnya nggak boleh dipanjangin. Kenapa? Karena di situ nggak ada matnya. Jadi yang ada matnya di situ cuman pada lafzul jalalah Allah. Maka itu yang mungkin untuk dipanjangkan. Jadi sesuai dengan gerakan, sehingga setiap gerakan kita dari awal sholat sampai akhir sholat itu disertai dengan zikir, ya, dengan zikir. Nah maka ya eh, oleh sebab itu Imam Al-Baijuri, seorang ulama terkemuka di dalam madhab Syafi'i, itu menyalahkan namanya siapa, Bilal ya kalau disebut di sini, yang mengikuti suara imam, ya, suara imam gitu. Imam takbir Allahu Akbar, maka dia akan mengatakan Allahu Akbar. Nah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, Bilal bilang apa biasanya? Rabbana walakal hamd. Enggak, salah itu. Karena Bilal itu menyampaikan apa yang dibaca oleh imam. Seharusnya ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia juga baca sami Allahu liman hamidah. Nah, maka bahkan Imam Bajuri ini sangat keras di situ. Nah, artinya apa? Dan apa yang terjadi di mana para Bilal, kalau di dalam bahasa fikihnya para mubaligh,
itu mengatakan Rabbana lakal hamd ini adalah disebabkan karena kejahilan imamnya yang membiarkan dia mengucapkan Sami Allah Rabbana lakal hamd, seharusnya dia menegur dan mengatakan seharusnya yang dia baca adalah Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini di dalam madhab kita, di dalam madhab Syafi'i, kecuali di dalam madhab Maliki mungkin. Tapi karena kita pada umumnya beramal dengan madhab Syafi'i, ya maka kita komitmen. Nah, maka setiap orang yang sholat disunnahkan, memang ada hadisnya, wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Memang ada nasnya, tapi para ulama menafsirkan itu. Kenapa? Karena artinya Pak, bacalah sami rabbana lakal hamd setelah apa yang kamu ketahui di dalam zikir perpindahan, artinya setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Karena ingat, Rabbana lakal hamdu itu kita baca setelah tegak berdiri. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Keduanya boleh. Nah, tapi untuk berpindah dari ruku ke i'tidal, itu harus ada zikirnya juga. Ya. Jadi sekali lagi, gerakannya itu harus sesuai dengan zikir. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Selesai. Turunin tangan. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Pas itu baru takbir lagi. Allah. Jadi setiap gerakan kita itu harus sesuai dengan zikir. Ya. Maka itu Rabbana lakal hamd. Nah, ini nanti ada penghayatannya lagi, ada doa-doa di dalam i'tidal. Ya, setelah i'tidal itu artinya apa? I'tidal itu artinya tegak, berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. I'tidal itu tegak. Ya. Nah, setelah tegak ada doa-doanya, yaitu apa? Rabbana lakal hamd. Ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian ada juga sambungannya, ahaqqu ma qala al-'abd wa kullun ya ahlas sana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu di antara zikir-zikir ketika i'tidal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya memang ya untuk betul-betul menghayati dan memahami apa bacaan dan gerakan sholat memang nggak bisa satu pertemuan. Ya, perlu kepada penghayatan yang panjang. Nah, ini kita sudah baca dua di sini, pada tiga ya. Tadi bacaan surat, setelah Al-Fatihah, kemudian ruku dan i'tidal. I'tidal ini baru setengah, ya, setengah. Jadi nanti akan kita pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan penghayatan doa-doa i'tidal. Setelah itu sujud, ya, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Setelah itu baru berpindah kepada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi tinggal beberapa, sebab rukun-rukun yang lainnya itu akan berulang. Jadi apa yang sudah kita hayati itu tinggal diulangi nanti. Baik, saya rasa cukup sekian. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita kan kalau sholat kan tadi harus ikhlas lillahi ta'ala ya Pak Ustadz. Nah kalau misalnya kita kan di saat sholat di Al-Fatihah ada iya karena budua iya karena stain, itu kan hanya kepada Engkau menyembah dan mohon pertolongan ya Pak Ustadz. Nah itu di setiap misalnya sholat 4 rakaat itu di setiap iya karena budua iya karena stain itu misalnya saya mohon doa untuk mendoakan diri saya sendiri, terus yang rakaat kedua misalnya mendoakan orang tua, rakaat ketiga mendoakan anak-anak, suami. Nah itu kan berarti ada pikiran lain ya Pak Ustadz. Nah apakah itu sholat saya termasuk sudah lillahi ta'ala atau belum ya Pak Ustadz? Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Baik. Itu berdoanya kepada siapa? Pada Allah. Ya udah, pada Allah, itu ibadah juga. Oh gitu. Itu ibadah juga gitu. Iya. Ya karena abud artinya ibadah itu kan mencakup segala.
Ya, segala ibadah, doa ibadah, baca Al-Quran ibadah, puasa ibadah, semua aktivitas kalau kita niatkan adalah lillah itu adalah ibadah. Jadi selama tujuan kita adalah Allah, ya udah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Ustadz, biar kita bisa istiqomah ya Pak Ustadz, terutama dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Ustadz. Kita itu kalau lagi seneng segala tercukupi, kita bisa istiqomah ibadahnya Pak Ustadz, ya, ketaatan. Tapi kalau kita lagi susah Pak Ustadz, misalnya ya Pak Ustadz, nah kita nggak punya uang, nah kan minta pinjam uang ke bank kan haram ya Pak Ustadz berbunga. Tapi karena kita lagi nggak punya uang, akhirnya kita eh, ngambil riba Pak Ustadz. Nah itu gimana Pak Ustadz Bukan, kiat-kiatnya? bukan. Nanti saya meluruskan itu apa transaksi dengan bank itu termasuk dari sesuatu yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Pertama, riba hukumnya haram, tapi apakah praktik itu masuk dalam kategori riba? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Bagi yang meyakini itu riba, ya maka dia haram. Tapi kalau bagi yang mengikuti pendapat ulama lain, ya nggak masalah. Ya, Ya. tapi dalam kehidupan sehari-hari itu bukan bank Pak Ustadz, itu yang bank keliling Pak Ustadz sampai kadang terjerat gitu kan. Nah itu kan Ya, jadi pertama konsepnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya sampai udah mentok. Nah, tapi orang kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, jadi Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar tanpa dia harus melakukan sesuatu yang haram. Ya, itu yang harus kita yakini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tapi terkadang iman kita yang up down, ya terkadang itu kita terkadang nggak bisa istiqomah di situ gitu. Ya seperti tadi kalau kita lagi semangat, masya Allah ibadahnya semangat. Tapi kalau lagi malas, masya Allah down. Nah itu artinya apa? Nah itu juga perlu kita tanya ini niat kita ibadah itu untuk lillah kah untuk mengikut selera nafsu kita gitu. Karena itu indikasi indikasi ibadah mengikuti selera. Kalau sedang semangat, rajin. Kalau sedang malas, ya malas juga. Berarti belum betul-betul lillah gitu. Karena kalau lillah itu artinya, ya lillah itu artinya sudah kebaikan itu sudah menjadi karakter gitu. Seperti orang orang baik kan beda antara orang yang berbuat baik dengan orang baik gitu. Kalau orang berbuat baik kan terkadang ya ya terkadang apa kondisional gitu. Kondisional ketika dalam keadaan baik dia baik, tapi kalau dalam keadaan nggak baik dia ikut nggak baik gitu. Jadi belum belum jadi baik. Tapi kalau orang baik, kapan aja dia akan berbuat baik. Bahkan orang orang berbuat nggak baik pun kepada dia, dia tetap membalas kebaikan. Kenapa? Karena memang jiwanya sudah baik gitu. Ya, jadi tidak kondisional gitu. Artinya dia kebaikannya itu tidak didikte oleh lingkungan, oleh situasi, gitu. Tapi memang sudah kebaikan itu di dalam. Nah, maka di dalam ibadah kita pun demikian juga. Nah, itu yang artinya kalau kita masih merasa seperti itu, maka itu kita mujahadah. Ya, disitulah kita dituntut kesabaran. Nah, ketika kita senang, nah kita semangat, kita bersyukur. Ketika kita sedang malas, kita paksa untuk beribadah, kita bersabar. Artinya kita sedang dipindahin oleh Allah dari satu 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 apa eh, satu kebaikan kepada kebaikan lain gitu. Artinya ketika kita malas itu juga ujian dari Allah. Itu kita sedang diuji. Nah, apa yang Allah inginkan? Kita bersabar. Artinya apa? Beribadah tetap kita lakukan apa yang kita lakukan walaupun terasa berat. Nah, di situ kita dituntut sabar gitu. Ya, ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz, tadi pelajaran yang telah kita pelajari itu tentang betapa sayangnya Allah pada orang-orang yang beriman dengan bacaan eh, dengan surat Alif Lam Mim aja sudah mendapat 9 kebaikan dan 90 kebaikan, 9 kali 10 gitu Pak Ustadz. Dengan kita membaca Al-Quran lebih banyak pahalanya.
Jadi begini Pak Ustadz, kalau kita berangkat dari rumah ini menuntut ilmu, contohnya menuntut ilmu ini aja Pak Ustadz. Kita udah ngambil air uduk dulu Pak Ustadz. Udah, apakah sebaiknya kita dalam perjalanan itu dengan membaca ayat-ayat pendek atau kita dengan bacaan zikir gitu Pak Ustadz? Mana yang terbaik Pak Ustadz? Karena kalau kita baca Al-Quran satu huruf aja udah 10 kebaikan. Terus kalau kita eh, salawat, zikir itu mana lebih baik gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini, zikir itu banyak jenisnya. Zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Tetapi afdoliyah itu juga ya kondisional. Gitu. Ada yang saat di mana zikir biasa lebih afdol dari membaca Al-Quran. Seperti setelah kita Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di situ bukan disuruh langsung baca Al-Quran, tapi astagfirullah. Maka itu yang lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Jadi ada zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita rutinkan, maka membacanya saat itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Nah, kemudian di dalam zikir-zikir sunnah ini dikembalikan kepada keadaan hati kita. Mana yang sekiranya dia mampu lebih khusyuk. Kalau sedang dalam perjalanan kan mungkin agak susah nih sambil pegang mushaf, sambil pegang Al-Quran. Ya sudah, di situ yang lebih ringan bagi kita adalah zikir-zikir biasa. Entah itu zikir biasa atau sholawat atau wirid-wirid lainnya. Nah, yang penting intinya jangan sampai ada waktu kita yang sia-sia. Ya. Afdoliyah itu artinya bukan itu yang kita kejar. Artinya yang kita kejar itu bagaimana hati kita ini senantiasa ingat Allah. Ya, ingat Allah. Nah, karena kalau Al-Quran ini dia agak serius sedikit gitu. Ya, agak serius gitu. Maka perlu wudhu, kemudian duduk dengan beradab, buka mushaf. Nah, itu kalau kita waktu luang, itu kita bisa baca Al-Quran. Tapi kalau kita sedang dalam perjalanan, mungkin agak repot dan lain sebagainya, ya sudah, zikir-zikir biasa, ya, yang entah itu tasbih, entah itu tahlil, entah itu tahmid, entah itu sholawat, apa saja. Nah, dan semuanya tidak ada, artinya apa? Ibadah yang paling afdol itu adalah zikir. Bahkan tujuan dari kita sholat juga adalah zikir. Ya, gitu. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Tentang tadi membaca Al-Quran, kami kan sering ini, misalnya di jalan kita bisa baca Quran, misalnya bawa mobil sendiri. Kemudian di tengah itu kita batal, uduk. Itu gimana? Apakah kalau menurut fikihnya, kan kita Ya, harus ya, ada harus uduk membaca duduk. Al-Quran. Apa kita stop membaca Al-Quran Ya, atau stop, bisa kita lanjutkan? stop, Oh, stop, stop, Ustaz. stop. Di dalam mazhab kita, bahkan di dalam mazhab jumhur, Ya. ya memang syarat membaca Al-Quran itu kita harus dalam keadaan suci. Artinya Walaupun ketika maaf Ustaz, walaupun tidak dengan mushaf, dengan HP gitu harus juga. beda. Kalau dengan HP beda, karena HP itu bukan Al-Quran. Oh. Ya, HP itu namanya HP gitu. Ya, HP. Kalau mushaf itu yang memang Al-Quran. Bahkan kitab tafsir pun tidak dianggap sebagai mushaf. Ya. Oleh sebab itu solusi orang yang sedang haid membaca, artinya misalnya para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, supaya dia bisa tetap baca, ya bisa baca dengan HP. Kemudian tidak, kalau yang dalam keadaan haid, tidak melafazkan dengan lisan. Ya, Saja. tapi di hati saja. Jadi kalau dari segi pahala membaca di HP dengan mushaf itu beda ya Ya, kira-kira. tentu beda. Beda Ustaz. Beda. Kenapa? Karena mata ini melihat mushaf itu sudah berpahala. Melihatnya aja udah berpahala. Gitu. Apalagi membacanya. Gitu. Terima Ya. kasih, Ustaz. Tetapi kan kita terkadang bukan sekedar pahala itu yang kita kejar, tapi ibadahnya gitu. Ibadahnya. Ya, setelah. Izin Pak Ustadz Ya, bertanya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya untuk seorang yang mengajarkan Al-Quran gitu ya, kita pada santri kita apabila sedang
berhalangan, kita sedang head gitu, apakah harus diliburkan atau kita boleh menyimaknya itu? Dan Al-Quran yang tadi sempat Pak Ustadz jelaskan mengenai Al-Quran yang ada terjemahannya dan yang tidak ada itu, untuk lebih apa, memantapkan hati saya. Terima Ya, kasih atas jadi jawabannya. ya baik. Ya pertama memang kalau di dalam madhab Imam Syafi'i itu memang ketat di dalam urusan berkaitan dengan toharoh dan itu memang ketat. Ya, apalagi berkaitan dengan Al-Quran. Tapi Imam Nawawi pun sudah menjelaskan, beliau juga ulama Syafi'iyah, ya, di antara caranya adalah bagi orang yang memang menghafal Al-Quran atau bagi yang seorang guru yang memang mentasmi murid-muridnya yang untuk menghafal Al-Quran. Ya pertama, dia boleh tetap menyimak kalau bahasa kita yang mendengar, menyimak, tapi dia nggak boleh pegang mushaf. Kalaupun harus memegang, lihat ya boleh dengan HP karena ini tidak menurut sebagian ulama tidak dianggap sebagai mushaf walaupun memang sebagian tetap menganggapnya itu sebagai mushaf. Tapi di sini kita untuk mencari jalan keluar, kita cari jalan yang mudah ya. Nah, uh, uh, bagaimana kalau yang misalnya yang sedang pelajar, yang sedang haid, kan dia harus nyetor, harus murojaah. Nah, ketika dia haid, di situ dia gunakan untuk murojaah. Karena murojaah itu dia bisa murojaah dengan melihat tanpa harus membaca gitu. Nah, nanti untuk setorannya itu ketika dia suci. Ya memang agak ribet sih, tapi ya bagaimana juga itu adalah hukum Allah yang harus kita taati. Dan insya Allah Allah akan mudahkan. Kalau kita ikut hukum Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan semakin kita merasa berat, justru di situ pahalanya juga makin berat juga gitu. Ya, makin berat. Ya. Jadi ya tetap tetap bisa menyimak, ya bisa menyimak atau dengan cara melihat kepada kepada apa HP. Enggak boleh dilafazkan, enggak boleh dilafazkan, karena enggak boleh membaca. Oh, kalau mengoreksi nggak apa-apa, satu dua kata nggak apa-apa. Niatnya adalah ngoreksi, ngebenerin gitu. Niatnya pertama bisa dia niat zikir. Sama seperti kita juga kan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama itu kan dari Al-Qur'an. Tapi kalau kita baca berarti nggak boleh kita baca, boleh dengan niat zikir bukan dengan niat baca Al-Qur'an. Nah, niatnya itu yang membedakan. Niatnya dengan niat zikir, ya, bukan dengan niat membaca. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah membaca Al-Qur'an. Terkadang itu bisa dialihkan dengan niat kita berzikir. Ya, silahkan. Makasih izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, eh, sebetulnya balasan dari Allah luar biasa sekali. Tadi setiap satu huruf aja satu kebaikan bahkan dilipat gandakan menjadi bahkan mungkin lebih, itu rahasia Allah. Eh, kalau nggak salah saya pernah dengar bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang-orang terdahulu dan sebagian dari orang-orang yang padahal untuk meraih surga ini tadi udah luar biasa banget. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa masuk pada termasuk bagian dari orang-orang terdahulu dan sebagian dari orang-orang yang kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi menanggapi ibu yang pertama menanyakan masalah pinjaman pengharian. Ini memang penyakit masyarakat. Mohon maaf nih ibu saya mohon maaf karena kami sudah coba. Karena sebetulnya di kota Tangerang masalah sekolah SD SMP gratis. Bahkan sebagian sekolah swasta sudah menggratiskan 150 sekolah swasta. Itu. Kesehatan gratis. Yang nggak punya KTP pun gratis. Bisa gratis asal datang ke Ar-Rahmah. Jadi kalau toh mohon maaf. Kalau untuk makan mohon maaf Bu. Jadi tolonglah kalau misalnya untuk makan hubungin Yayasan Bintang Rahmah, insya Allah kita akan bantu. Dan karena ini penyakit masyarakat Pak Ustadz. Kami sudah mencoba, bahkan kami kami tutup itu pinjaman itu dengan janji jangan pinjam, tapi ternyata pinjam lagi. Jadi ini adalah penyakit masyarakat. Jadi tolong Ibu kalau ini tolong
pergi aja hindari. Memang dia tuh akan kami sudah kirim tim survei. Ternyata si apa namanya si bank ini nungguin di dekat rumah masyarakat. Jadi ketika sudah mau lunas, ditawarin lagi. Ya. Dan ini salah terutama mohon maaf terutama ibu-ibu. Salahnya mereka tuh tergiur. Entah untuk apa. Padahal paling enak hidup di kota Tangerang. Asal kita mau yaitu kita takut sama Allah ya bahwa itu adalah barang yang haram karena kebutuhan apa namanya ya yang ini sehari kebutuhan hidup kita sekolah anak gratis Pak Ustadz, kesehatan gratis ya, jadi mau apa lagi gitu loh. Kalau sampai kurang makan ayo sama mohon maaf bukan saya ini ya, Iya, iya, tapi Ustaz. kita juga bahkan di RW kita ada yang namanya lumbung pangan di Pak RW itu mulai zaman COVID udah disediakan di situ ada beras di RW. Jadi mau apa sih? Nah, Kecuali ya kalau itu mau memang terbiasa, mohon maaf ya, terutama ibu-ibu ini gaya hidup. ya betul. Itu penyakitnya itu gaya hidup. Ya. Jadi tolong mulai sekarang, ayo Bu, saya ingin mengajak ibu-ibu tolonglah hindari karena yang senang mereka, terus terang aja. Iya, Kita betul. kena dosanya, ya. Yang senang dan dosanya kalau nggak salah bukan dosa kecil kan, Iya. karena riba kan, Iya. dosa besar. Itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti baik. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama tentang bagaimana kita masuk di dalam golongan-golongan pertama. Ya, pertama kita jawabannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon, ya Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa engkau hisab. Gitu. Mungkin kita nggak layak, tapi Allah dengan rahmatnya layak untuk memberikan kita. Gitu. Jadi nggak boleh berkecil hati, yo kita nih hidup di akhir zaman kayaknya nggak bisa lah saya seperti, nggak. Sekali lagi jangan kita ngukur diri kita sendiri, lihat kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi siapa yang Allah kehendaki, Allah akan lihat kesungguhan hati setiap orang. Ya, jadi kita sebenarnya yang bisa menjawab sejauh mana usaha kita di dalam menjalankan ketaatan, segitu juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kalau sudah mentok kita ya maka ya udah Allah pun akan melimpahkan rahmatnya seluas-luasnya. Nah, jadi pertama kita berusaha, kemudian kita juga tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan simpan utang dan lain sebagainya, itu memang ya banyak disebabkan karena gaya hidup sih sebenarnya. Kalau sudah kebutuhan dan lain sebagainya, apalagi di Kota Tangerang sudah fasilitas demikian mudahnya dan dimudahkan, ya apalagi artinya tuntutan untuk berhutang itu apalagi gitu. Ya, kalau tidak ada tuntutan mendesak, bahkan Rasulullah pun itu berdoa itu setiap sholat itu jangan sampai berhutang gitu. Artinya kalau betul mepet banget seandainya bakal mati, baru di situ kita berhutang. Jadi di antara doa Rasulullah setelah tasyahud itu apa? Setelah sebelum salam itu, wa a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tempat-tempat ataupun keadaan yang memaksaku untuk berbuat dosa. Wa a'udzubika minal maghrami, dan aku memohon berlindung kepadamu ya Allah daripada maghram. Para sahabat bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berlindung kepada Allah dari maghram? Maghram itu ya dari hutang gitu. Kenapa? Karena orang biasanya kalau berhutang banyak bohongnya. Gitu. Ya nanti saya lunasin, udah sampai waktunya. Nah, 2 hari lagi, dia akan banyak berbohong. Ya artinya kalau bukan karena keperluan yang mendesak banget, udah nggak ada jalan keluar lagi selain itu, ya barulah di situ gitu. Tapi kalau masih ada jalan keluar, masih bisa bertahan sambil berdoa kepada Allah, berikhtiar, ya sudah sabar dulu gitu. Ya jangan dikit-dikit hutang, jangan dikit-dikit minjam, apalagi sekarang udah dimudahin, ada pinjol macam dan lain sebagainya. Jadi kita itu dididik untuk menjadi penghutang gitu.
Nah, sebenarnya itu jangan sampai. Jadi umat Islam itu jangan sampai terbiasa berhutang gitu. Ya, dan bahkan berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah, wa a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, jauhkan aku dari hutang gitu. Bahkan di antara doa yang sering diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, dari hutang yang enggak tertanggung. Ya, artinya hutang ini memang Rasulullah sering berlindung kepada Allah dari itu gitu. Ya, kenapa? Karena itu akan beban hidup, jadi nggak tenang, jadi nggak ini. Kalau orang udah nggak tenang dengan hutangnya, maka hidupnya pun akan berantakan. Ya. Ya, jadi saya rasa demikian. Jadi ya memang itu kembali lebih kepada gaya hidup sebenarnya. Yang terkadang ya kembali juga kepada nafsu sebenarnya yang tidak terkontrol. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz boleh bertanya satu lagi? Saya pernah bermimpi, mungkin beberapa tahun yang lalu, mengenai ayat Toiza batostum jabarin. Dan saya melihat ya artinya itu, dan apabila kamu menyiksa maka kamu lakukan secara kejam dan keji. Nah, berapa tahun yang lagi saya melihat HP, bahwa di HP itu ada pengobatan membaca ayat itu. Itu apa hubungannya? Sedangkan dalam artinya itu, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan keji. Tapi itu bisa untuk dipakai pengobatan tubuh ya, kaki gitu, Pak Ustadz. Apa hubungannya maksudnya dari ayat itu? Sedangkan di sini artinya itu lain gitu. Mungkin mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Ya, pertama ayat itu konteksnya adalah di dalam memerangi orang-orang kafir yang memang memerangi kita gitu. Konteksnya gitu. Artinya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'izza adillau ruhama'u bainahum, asyidda'un 'alal kufar ruhama'u bainahum." Sama orang-orang kafir, tapi yang kafir harbi ini yang memerangi kita memang harus menampakkan di situ kekuatan kita, kekerasan kita supaya tidak ditindas gitu. Ya, ini untuk orang-orang yang memerangi kita kayak sekarang tuh orang Yahudi dan lain sebagainya. Di situ kita nggak boleh lembek gitu. Kemudian ini digunakan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya tidak perlu. Saya juga tidak tahu apa kaitannya dengan pengobatan dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas adalah bahwa ya, kalau kita meyakini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu adalah syifa itu sebagai penyembuh gitu. Ya. Jadi kalau kita meyakini dan mengharapkan keberkatan Al-Qur'an, ya tidak masalah gitu. Walaupun mungkin dari segi makna pun tidak ada kaitannya dan lain sebagainya, tapi yang kita lihat adalah ayat Al-Qur'annya itu. Ayat Al-Qur'annya, dan bahwa Allah juga memang sudah menurunkan di dalam Al-Quran itu kesembuhan, baik itu untuk kesembuhan hati ataupun kesembuhan fisik. Bahkan juga bisa dijadikan sebagai ruqyah. Kan ruqyah itu sudah sesuatu yang syar'i, kita meruqyah dengan Al-Quran. Ya. Ataupun kaitannya secara khusus, ya Allah alam saya juga kurang tahu. Allah Ta'ala. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cukupkan kajian kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kalau tidak ada halangan pada Rabu depan insya Allah. Dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك اللهم لا حول ولا قوة إلا بحولك فهب لنا حولا وقوة نستعين بها على طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.